Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Purwasi. Saya mengampu pelajaran bimbingan dan konseling. Di sini saya sebagai guru bimbingan konseling. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada hari ini saya dapat menyampaikan sedikit ilmu untuk para siswa-siswi baru tahun ajaran 2020-2021. Untuk siswa-siswiku siswi baru, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar. Strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Tujuannya dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Persepsi dari belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap, mulai dari bayi hingga remaja. Seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal, sebenarnya mereka mempunyai kemampuan dan kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan secara fisik atau mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Kemudian, ciri-ciri belajar sesuai dengan hakikat belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan secara tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak langsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Hakikat belajar itu sendiri yaitu suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh perubahan pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Kebiasaan belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali tetapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Kita udah belajar kok, tapi kenapa kok nggak masuk di otak? Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Di sini perlu kita pahami dari pengertian dari gaya belajar tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dalam sesuatu antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar kita, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan komunikasi lebih mudah sesuai dengan belajar kita sendiri. Di sini, kita harus mengenal tipe gaya belajar kita masing-masing. Tipe belajar yang pertama, yaitu tipe visual. Tipe belajar visual yang lebih banyak menggunakan indera mata atau indera penglihat. Orang-orang yang memiliki gaya belajar secara visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Ciri-cirinya orang yang memiliki gaya belajar visual yaitu mereka mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang berikutnya, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Berikutnya, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan,
Pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Kemudian, strategi belajar tipe visual. Tipe visual ini belajar dengan menggunakan gambar-gambar, diagram atau peta, belajar dengan coretan simbol atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna atau pengelompokan. Kemudian yang kedua, tipe gaya belajar auditorial. Tipe belajar ini banyak menggunakan indera pendengar atau menggunakan dengan telinga. Jadi, mereka menyerap informasi yang masuk dengan cara mendengarkan. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengar daripada dengarkan dari orang lain. Ciri-ciri orang auditorial: suka berbicara kepada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Kemudian, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Kemudian strategi belajar auditorial ini, mereka membaca dengan suara atau bercerita, menulis ulang yang dipelajari atau diringkaskan, diskusi, berdebat dan wawancara, mendengar melalui kaset, seminar atau lokakarya. Tipe gaya belajar berikutnya yaitu tipe belajar kinestetik. Kinestetik itu sendiri yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktik langsung atau apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Ciri-ciri orang kinestetik yaitu orangnya bicaranya dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Menghafal dengan berjalan bolak-balik, ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Kemudian, strategi belajar tipe kinestetik yaitu melakukan praktek, mengamati demo atau contoh konkret, drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego atau alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, menggunakan gerak dalam belajar. Untuk mengetahui tipe belajar visual, auditorial, atau kinestetik, isilah lembar kerja berikut ini. Petunjuk pengisian. Angka 1, jika kamu memilih iya, berarti kamu memang biasa seperti itu. Angka 0, jika kamu memilih tidak, artinya kamu memang biasanya tidak seperti itu. Baik, itulah tadi yang saya dapat sampaikan. Kalian bisa menilai diri kalian sendiri, apakah kalian masuk dalam tipe gaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.